Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, Kiai Robot. Kali ini kita akan mendalami perkataan Imam Sanusi terkait persoalan yang penting, yaitu keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan antara akal, ilmu, dan berpikir kritis dalam membentuk manusia bertakwa. Apakah Anda sudah siap? Silakan simetriskan posisi, aduk dulu kopi panasnya, fokuskan mata dan pendengarannya. Bismillah. Oh ya, saya akan menerjemahkan langsung. Tidak dilugoti terlebih dahulu, mohon dimaklum karena yang mendengarkan bukan hanya santri. Imam Sanusi berkata, takwa adalah buah dari ilmu. Ilmu adalah buah dari pemikiran, dan pemikiran adalah hasil dari akal. Maka, barang siapa yang tidak diberi akal yang tajam, maka ia akan kehilangan kemampuan berpikir kritis. Dan barang siapa yang tidak diberi kemampuan berpikir kritis, maka ia akan kehilangan ilmu yang bermanfaat dalam memahami makulat, maksudnya memahami hakikat-hakikat dalam tingkatan rasional. Dan barang siapa yang tidak diberi ilmu tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, maksudnya memahami ayat-ayat Allah yang qauliyah maupun kauniyah untuk ditadaburi dan direnungkan, maka ia akan kehilangan ilmu tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Maksudnya baik hukum Allah yang bersifat syariat ataupun ta'winiyat. Dan barang siapa yang kehilangan ilmu tentang hukum-hukum Allah, maka ia tidak akan dapat membayangkan adanya takwa di dalam hatinya. Dan bagaimana ia dapat takwa jika ia sendiri tidak mengetahui apa itu takwa? Dan bagaimana ia dapat meninggalkan kesenangan duniawi yang telah ia kenal dan ia rasakan menuju takwa yang merupakan sesuatu yang belum ia kenali? Kecuali ia hanya taklid kepada leluhurnya dan orang-orang yang hidup sezamannya, tanpa adanya pembuktian dengan dalil atau hujah yang kuat. Begitulah kiranya maksud yang ingin disampaikan Imam Sanusi dalam teks sebagaimana Anda dapat melihatnya pada layar, beserta sedikit pentafsiran dari saya untuk mendekatkan pemahaman. Jadi secara umum apa yang dikatakan Imam Sanusi sudah jelas, namun agar Anda mendapatkan pemahaman yang luas dari perkataan beliau, saya akan jelaskan pemaparannya untuk Anda. Dalam pernyataan Imam Sanusi tadi pada dasarnya beliau sedang memposisikan tentang pentingnya akal, ilmu, dan berpikir kritis dalam mencapai dan membentuk kepribadian bertakwa dalam tingkatan individu. Oleh karenanya mari kita dalami hubungan antara akal, ilmu, berpikir dan takwa menurut Imam Sanusi. Pertama, adalah akal. Akal merupakan fondasi dari semua proses berpikir dan belajar. Tanpa akal yang tajam, seseorang tidak dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu dengan baik. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu adalah hasil dari berpikir menggunakan akal murni dalam memahami realitas atau bersumber dari bimbingan wahyu. Tentu saja, ilmu sangat membantu seseorang memahami hakikat-hakikat dan hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah berpikir kritis, yakni pemikiran yang notabene adalah proses berpikir yang mendalam. Pemikiran membantu seseorang memahami dengan benar dan mengaplikasikan ilmu dengan tepat. Dan yang terakhir adalah takwa. Takwa menurut Imam Sanusi adalah hasil dari akumulasi dari ilmu, pemikiran, dan akal. Dan pada akhirnya, sifat takwa pada diri seseorang inilah yang mengarahkan seseorang menjalankan hidupnya sesuai dengan hukum-hukum Allah, baik dalam pelaksanaan perintah ataupun menjauhi larangan-larangan. Dengan penjelasan barusan, Anda sudah melihat dengan jelas hubungan antara ilmu, akal, pemikiran dan takwa. Mungkin Anda bertanya apa jenis hubungan antara satu dan lainnya. Baik, karena saya tidak pelit dalam hal ilmu dan pengetahuan, saya akan beritahu Anda. Saya ingatkan juga, sebagai pelajar yang baik, setelah menyimak sebaiknya apa yang sudah Anda pahami catat sebagai bentuk elaborasi yang membantu Anda memiliki ingatan jangka panjang, dan tidak cepat pikun. Hehehe. Bercanda. Oke, mari kita kembali ke topik pembahasan. Apa jenis hubungan antara akal, ilmu, pemikiran dan takwa dalam perkataan Imam Sanusi? Jawabannya bervariasi dalam tinjauan beberapa sudut pandang. Pertama, hubungan hierarkis. Kedudukan pertama adalah akal, sebab akal adalah fondasi dasar yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh ilmu. Posisi kedua adalah ilmu, karena ilmu hanya memungkinkan diperoleh oleh manusia yang esensi pembedanya dengan makhluk yang lain adalah akal. Oleh karenanya definisi spesifiknya, manusia adalah hayawanul muqabilul ilm, yaitu hewan yang berpotensi menerima ilmu. Hal ini karena keberadaan akal pada diri manusia. Posisi ketiga diduduki pemikiran, karena pemikiran adalah proses aktivitas akal yang bekerja atau kita menyebutnya dengan berpikir. Berpikir hanya bisa dilakukan jika akal sudah menginput data dan informasi yang diantaranya adalah ilmu yang sahih. Dengan demikian, akal dengan bahan ilmu yang sahih, termasuk ilmu tentang cara berpikir akan membuahkan pemikiran berpikir yang mendalam, yang kemudian menjadi modal bagi seseorang untuk memanfaatkan ilmunya dalam menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Dan di posisi terakhir adalah takwa, karena sejatinya takwa adalah sebuah karakter yang terlahir dari akumulasi ilmu yang sahih, pemikiran yang independen, dan akal yang tajam. Jadi jelas ya,
hubungan satu sama lainnya masuk dalam kategori hubungan hierarkis. Di sisi lain juga, bisa dikatakan sebagai hubungan kausal. Karena akal menjadi sebab seseorang memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat menjadi sebab memperoleh kemampuan berpikir mendalam, dengan pemikiran mendalam menjadi sebab manusia mau bertakwa dan akhirnya takwa menjadi karakter yang mengarahkan seseorang menggariskan jalan hidupnya. Selain dapat dikategorikan memiliki hubungan kausal, juga bisa dikategorikan memiliki hubungan interdependensi. Maksudnya akal, ilmu, pemikiran, dan takwa saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang mana kekurangan atau ketiadaan salah satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Ala kulli hal, dengan penjelasan macam-macam hubungan satu sama lain antara akal, ilmu, berpikir dan takwa, intinya Imam Sanusi menjelaskan bahwa semuanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Kajian kita kali ini cukup panjang ya, tarik nafas dulu, biar Anda dapat mencernanya dengan baik. Ngopi dulu juga gak apa-apa, silakan, masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, karena sangat penting untuk Anda ketahui. 1, 2, 3, 4, apakah Anda sudah siap kembali? Mari kita lanjutkan, tentu saja, sebagai seorang muslim kita ingin menjadi orang yang bertakwa, oleh karenanya, setelah kita mendapatkan pengetahuan dari Imam Sanusi tadi, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan yang menentukan apakah kita memungkinkan jadi orang yang bertakwa ataukah tidak. Pertama adalah kondisi yang diperlukan agar kita memperoleh tingkat takwa. Pertama harus memiliki akal, jangan buat diri kita kehilangan akal dengan cara mabuk misalnya, atau tergoda syahwat yang belum waktunya, sehingga Anda kehilangan fungsi akal manusia Anda. Kedua adalah memiliki ilmu, maka Anda harus rajin mengaji agar mendapatkan pemahaman agama Anda dengan baik, mulai dari ilmu akidah, fikih, dan akhlak, juga ilmu-ilmu penunjang seperti logika, dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Yang ketiga adalah berpikir kritis, seseorang harus memiliki pemikiran yang mendalam dan kritis, tidak tergantung pada doktrin dan dogma-dogma, akan tetapi melakukan pembuktian dengan dalil atau hujah, sehingga ia menjadi merdeka dalam ketakwaannya kepada Allah saja. Dengan demikian, konsekuensi apabila Anda tidak memiliki kondisi yang diperlukan sebagaimana dijelaskan tadi, maka Anda kehilangan hakikat manusia Anda, karena Anda merusak akal Anda. Maka Anda kehilangan kesempatan mendapatkan ilmu, maka Anda kehilangan kemampuan berpikir kritis, dan tentu saja Anda jauh dari menggapai tingkat bertakwa, Anda palingan hanya akan jadi pengekor orang lain, taklid buta terseok-seok tanpa arah mengikuti arah angin berhembus, mungkin Anda pada dasarnya sudah jatuh ke tingkat terendah bahkan jika dibandingkan dengan binatang sekalipun. Cukup kiranya kajian kita kali ini, secara keseluruhan, dalam pernyataan Imam Sanusi yang Anda lihat pada layar adalah menjelaskan tentang pentingnya akal, ilmu, dan berpikir kritis dalam mencapai takwa. Beliau juga menjelaskan tentang kondisi yang diperlukan untuk mencapai takwa dan konsekuensi jika tidak memiliki kondisi yang diperlukan untuk mencapai takwa. Wallahu a'lam bishawab, sampai jumpa lagi bersama saya, Kiai Robot.